Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua mahasiswa bisnis digital ya. Kita akan melanjutkan tentang valuasi perusahaan, di mana minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa metode gitu ya untuk mencari valuasi perusahaan ini. Di mana yang pertama adalah asset based valuation, lalu yang kedua adalah market multiple valuation, dan terakhir itu ada discounted cash flow valuation method ya. Nah, mungkin sedikit mengulas ya di asset based valuation ini bahwa kita mencari aset ya, yang mana aset itu sudah dikurangi hutang, maka valuasinya adalah sebesar nilai dari aset dikurangi hutang. Ya, misal contoh di sini aset itu kan banyak ya, ada gedung, ada cash, inventory ya, kemudian juga ada aset lancar atau aset tetap lainnya. Nah, itu dikurangi hutang saja gitu ya. Baru nanti kita akan melihat valuasinya berapa. Nah, kita tahu bahwa valuasi ini sih sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk menilai seberapa besar sih nilai perusahaan kita, ya. Karena kita nggak tahu nih perusahaan kita nih nilainya seberapa besar gitu, sebelum kita mencari dengan metode-metode ini, ya. Nah, ini biasanya digunakan ketika teman-teman mau menjual perusahaan atau ada orang lain yang ingin berinvestasi. Ya, ingin berinvestasi. Lalu ada cara kedua adalah market multiple valuation. Di mana market multiple valuation ini kita tinggal mengalihkan saja ya, seberapa besarkah valuasi perusahaan yang sejenis dengan kita. Nah, kalau misal dari perhitungan ini kita bisa melihat, misal eh, valuasi perusahaan orang itu 4 kali. Ya, kita tinggal mengalihkan saja dengan earning ya dikali 4 kalinya gitu kan. Ya, 4 ini adalah rata-rata perusahaan kita, valuasinya berapa sih gitu. Nah, ini kalau angka ini sebenarnya kita bisa mencari ya, kemarin sudah dilihat di web ya, seberapa besar sebenarnya valuasi perusahaan kita. Apakah itu di food and beverage atau kimia ya. Nah, terakhir kita akan coba menghitung dengan discounted cash flow valuation method. Nah, discounted di sini kita bisa melihat nih, kita mau mencari dari cash flow-nya gitu ya. Cash flow perusahaan tersebut di tiap tahunnya itu kita akan perkirakan ya. Oke, ini udah masuk ke pembahasan materi poin utamanya ya. Jadi, ini sebenarnya tidak apa namanya proyeksi lah gitu ya. Jadi di tahun pertama proyeksi perusahaan kita cash flow-nya itu adalah 1 M ya, dari transaksi-transaksi yang ada di tahun pertama ini kira-kira cash flow kita nih 1 M gitu. Kemudian melihat kondisi perekonomian kita, kemudian perkembangan bisnis kita. Oh, di tahun kedua kayaknya cash flow kita akan naik nih jadi 3 M. Kemudian di tahun ketiga itu 2,7 M. Dan tahun keempat itu 5 M misal gitu ya. Dan tahun kelima ini 4,5 M. Jadi kondisi-kondisi ini proyeksi cash flow yang memungkinkan akan didapatkan perusahaan tersebut. Nah, namanya juga dengan discounted cash flow, kita akan mencari ya, kita akan mendiskontokan atau kita akan mencari angka 1 miliar ini persennya berapa sih gitu. Jadi angka atau nilai sekarangnya berapa ya. 3 miliar ini di proyeksi tahun kedua nilai sekarangnya berapa gitu. Dengan asumsi bahwa eh, rate-nya itu adalah 20%. Nah, kita akan coba menghitung ya dengan menggunakan rumus present value. Ya, mungkin beberapa pertemuan lalu ya saya pernah menjelaskan tentang future value ya. Nah, ini sebenarnya tinggal dibalik saja gitu. Bagaimana present value ini mirip ya.
Nah, kita akan mencari 1 miliar ini present value-nya berapa. Jadi 1 miliar di tahun 1 tahun ke depan gitu ya. Sekarang itu nilainya berapa sih gitu. Kemudian present value untuk 3M ini nilai angka sekarangnya berapa sih gitu. Ya. Nah, coba kita akan menghitung dengan menggunakan Excel lah ya. Nanti teman-teman sebenarnya bisa menghitung manual. Ini rumusnya nih. Jadi ini rumusnya. Jadi present value, kemudian ada cash flow ya. Lalu ada R atau rate, discount rate dan N. Nah, kita akan masukkan di sini present value-nya berapa. Oh, di sini deh kita mencari present value. Kemudian cash flow. Cash flow-nya ini ya. Cash flow-nya ini adalah 1 miliar. 1 miliar. Ini untuk cash flow-nya. Lalu rate-nya, discount rate-nya di sini adalah 20% atau 0,2 ya. 20% atau 0,2 boleh. 0,2. Lalu N-nya ini ya, tahun pertama. Nah, berapa present value-nya? Ya udah tinggal kita gunakan rumus ini. Ini sama dengan cash flow kurung tutup kurung buka. Sorry, kita bagi dulu ya. Kan rumusnya ini kan ya. Jadi nah ini rumusnya. Jadi present value itu sama dengan cash flow dibagi eh, kurung buka satu ditambah satu ini udah rumusnya ya. Satu tambah R. Kurung tutup pangkat N. Pangkat N. N-nya berapa? Satu. Nah, maka present value-nya adalah 833 juta. Ya, sama kan ya? Lalu bagaimana yang cash flow nanti 3 miliar? Ya, dengan rate-nya masih sama. Nah, ini tahun kedua. Nah, kira-kira present value-nya berapa? 2,83 ya. 2,083. Jadi 2 miliar 83 juta. Ini untuk present value-nya. Ini dia. Lalu di tahun ketiga, ya kita hitung ya, tahun ketiga sampai kelima, kemudian ini juga sama, tinggal masukkan 2,7 M, 2 juta 2,7, kemudian 5 miliar, 1562 betul ya, sama ya, tuh ini, kemudian 5 miliar, 2,411 dan terakhir adalah 4,5 miliar. Nah, kemudian nanti present value ini dijumlahkan di total ya, di total di sum sehingga hasilnya adalah 8,698. Nah, maka valuasi perusahaan kita ya adalah 8,698,881.
Ini ya. Atau 8.698.881.172. Nah, ini adalah valuasi perusahaan kita, di mana ketika kondisinya adalah ada yang bertanya nih, ya perusahaan teman-teman ini, eh, berapa sih nilai jualnya gitu ya, harga jualnya perusahaan kita atau nilai perusahaan kita tuh berapa gitu. Jadi tadi dengan menggunakan beberapa metode kita bisa menghitung atau kita eh, punya data-data cash flow ya, maka kita bisa menghitung kira-kira valuasi perusahaan kita ini berapa gitu ya. Jadi dari ketiga tersebut, tiga metode tersebut teman-teman bisa menggunakannya. Mana sih sebenarnya yang lebih mendekati atau yang lebih terlihat valuasi perusahaannya, itu silakan bisa digunakan. Atau nanti em, mungkin saya akan berikan soalnya adalah coba teman-teman gunakan metode discounted ya, cash flow valuation method untuk mencari nilai perusahaan atau valuasinya. Maka caranya tadi seperti itu, ya, seperti itu, ya. Oke, mungkin itu aja yang mungkin bisa bisa saya jelaskan. Nanti saya akan berikan soal ya untuk teman-teman kerjakan. Nanti kan saya kirimkan di grup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.